Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di video kali ini kami atau saya berada lagi di area kebun. Sebelum memasuki kebun kami, saya akan perlihatkan bagaimana keadaan area kebun kami. Jadi saya ada di sungai sebelum kebun saya, dan inilah yang kami gunakan sebagai tempat mandi di saat selesai bekerja ataupun ketika musim durian. Kami dan teman-teman sering makan durian di sini, dan setelah itu kami juga beramai-ramai untuk turun masuk ke dalam sungai yang kita lihat sama-sama. Ini lumayan jernih, namun kemarin ini seru sekali karena hujan lebat pada malam hari, jadi sempat airnya sampai di perut saya, setinggi 1 meter lebih di sungai ini. Dan kalau dia sudah lebih dari 1 malam, airnya terlihat seperti ini teman-teman. Ya, jadi sebentar saya akan ke kebun dan memperlihatkan untuk kita semua bagaimana kondisi durian saya saat ini, durian yang baru saya tanam. Karena sudah 2 hari ini hujan sudah banyak dan pastinya ada perkembangan di tanaman durian yang baru saya tanam. Jadi pada saat ini saya perlihatkan untuk kita semua. Jadi inilah sungai yang kami tempati biasanya istirahat ketika selesai bekerja, juga ketika kami makan durian di sini. Kami bersantai-santai di sini di atas batu bersama keluarga dan kawan-kawan saya ketika makan durian di musim durian. Jadi kondisi sungai saat ini lumayan jernih, tapi juga tidak terlalu jernih karena saya katakan tadi sudah ada 2 hari hujan turun dan airnya sempat keruh. Oke teman-teman, kita lanjut ke kebun memantau durian yang baru saya tanam, yaitu durian Musangking. Oke, kita lihat, kita ke sana. Ya, saya perlihatkan jalan menuju kebun. Jadi sebelum kita melihat kondisi bagaimana perkembangan durian yang baru kita tanam. Nah, inilah jalan-jalan menuju kebun saya. Untuk sementara ini belum sampai akses motor, tapi suatu saat nanti saya akan buatkan. Jadi dari jalan yang bisa diakses itu motor dan mobil itu kira-kira 300 meter, dan kita harus berjalan kaki melalui jalan ini untuk mendapat kebun durian. Tapi itu tidak mematahkan semangat kami atau saya untuk berkebun durian, karena saya tahu bahwa suatu saat nanti ketika durian sudah berbuah, kita akan bertahap membenahi jalan atau akses agar supaya kita bisa mengendarai motor sampai di kebun durian kami. Oke teman, kita sudah dekat. Ya kawan, kita sudah tiba di kebun. Nah, inilah yang saya janjikan di awal, bahwa saya akan melihat atau memperlihatkan untuk kita semua bagaimana kondisi terbaru akan tanaman durian yang baru saya tanam. Ini jenis Musangking. Jadi kondisinya seperti ini setelah disiram pada musim kemarau lalu, dan juga sudah ada 3 atau 2 malam ini sudah ada hujan, dan ya puji Tuhan tidak sempat mati karena kita menggunakan cara yang pernah saya katakan dalam video sebelumnya, yaitu selain menyiram 2 kali atau 3 kali dalam seminggu, juga kita memberikan penutup di sekitar tanaman durian. Ya, baik itu yang baru maupun yang sudah
agak besar. Nah, inilah trik atau cara kami mempertahankan durian ini tetap tumbuh dan sehat di saat musim-musim kemarau. Dan pada kali ini saya akan bersihkan karena ya kita lihat tanahnya sudah lembab. Kita buka sedikit demi sedikit. Ya, kita tidak terlalu buka semuanya, tapi ini akan kita berikan ruang agar sinar matahari bisa masuk ke dalamnya. Karena kalau sudah turun hujan, nah ini juga akan berpotensi jamur terhadap akar ketika hujan terus menerus turun. Dan di area tanaman ini kita buka sedikit, tapi jangan juga terlalu karena belum pasti hujan akan terus turun di minggu-minggu ini. Tapi kita tahu BMKG telah memprediksi bahwa di awal ataupun akhir bulan November tahun ini akan ada hujan dan itu akan memasuki musim hujan. Jadi ya kita bisa pelan-pelan membuka penutup dari area tanaman kita. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Jangan kita khawatir bila mana ada kemarau tiba, karena bila mana kita melakukan tips ini, kita ambil daun kering seperti ini, kita tutup di sekitarnya, lalu daun-daun yang kecil juga rumput-rumput yang tumbuh kita masukkan ke dalam pohon, lalu kita juga atur waktu untuk melakukan penyiraman, walaupun itu kita masih manual. Jadi begitulah cara untuk sementara ini yang kami lakukan di kebun kami, karena belum ada penyiraman otomatis yang kami pasang atau install. Ya, itulah kondisi durian Musangking saat ini. Coba kita bergeser ke durian yang lain, durian bawor. Nah, kita sampai di kebun di pohon durian bawor. Ini durian bawor yang saya tanam di 2 bulan yang lalu, dan kondisinya saat ini kalau kita lihat di dalam itu, kita periksa dulu apakah dia bagus atau bagaimana. Wah, ini sangat bagus dan lumayan lah, tidak mati. Ada mengeluarkan sedikit tunas baru atau daun trubus, namun dengan cara yang saya lakukan dan saya videokan waktu itu, yaitu dengan cara seperti ini, menutup. Jadi kita keluarkan sebagian penutupnya, tidak masalah, dan kita bersihkan pohonnya. Ini agak repot ya, kita mulai bersihkan lagi sekelilingnya, tapi belum terlalu kita bersihkan atau rapikan karena ini baru awal-awal musim hujan. Oke, jadi itu tadi yang saya mau katakan, cara saya mempertahankan durian itu pada waktu musim kemarau. Jadi jangan khawatir kawan, karena dengan cara yang kami lakukan ini sudah terbukti dan hasilnya sudah ada. Saya juga akan memperlihatkan bagaimana pohon yang saya rawat selama ini, dari seperti ini, bahkan lebih kecil dari ini 30 cm, dan sampai saat ini batangnya sudah besar sekali, dan mungkin 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi dia akan memberikan buah untuk kita nikmati. Ya, kita buka sedikit-sedikit tanamnya, tapi jangan juga terlalu, karena tujuannya adalah mengurangi penutup agar kondisi area tanaman ini terjaga dari hama atau bakteri-bakteri yang bisa membuat tanaman kita busuk akar ataupun terserang oleh hama. Jadi seperti itu ya.
Oke, kita lihat buktinya apakah bagaimana hasil daripada perawatan saya mulai dari seperti ini dengan menggunakan tips tadi dengan hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya di sana. Nah, ini dia kawan. Kita sudah berada di pohonnya. Yang saya maksud tadi adalah hasil perawatan selama ini yang kami lakukan dari kecil sampai besar seperti ini. Itu kami lakukan cara-cara seperti itu. Di waktu musim kemarau kami melakukan perawatan dengan tips atau cara mempertahankan kelembapan di area tanaman, sehingga saat ini kami berhasil membuat atau menanam pohon sampai sebesar ini. Ya, kita lihat lagi di sana. Nah, ini dia yang kedua. Kita lihat buktinya kan, seperti ini cara merawatnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan tips saya tadi di saat musim kemarau. Ya, selain melakukan penyiraman, juga mempertahankan kelembapan dengan menutup di area sekitar tanaman menggunakan apa saja yang ada di sekitar kebun kita. Saya kira seperti itu hasil pemantauan durian baru saya tanam, dan juga saya memperlihatkan bukti hasil penanaman atau perawatan selama saya berkebun durian. Nah, ini di sana semua, di sana nih. Oke, di atas juga. Jadi kurang lebih ya 70 pohon seperti ini. Sangat rimbun dan subur. Oke kawan, terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.